hari Sabtu kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Rumah aja. Kebaktian online pun juga nggak apa-apa, karena di gereja kamu online juga. Kebaktian online pun juga nggak apa-apa, ini semua hanya untuk sementara. Amin. Kutanya hari Senin kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Rumah aja. Biar sekolah dan kerjanya di rumah, tetap harus lakukan yang oke punya. Gitu dong. Biar sekolah dan kerjanya di rumah, jangan lupa untuk tetaplah berdoa. Haleluya. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja. Ini waktunya ngumpul sama keluarga, tapi jangan malah banyak berantemnya. Waduh. Ini waktunya ngumpul sama keluarga, bukan sibuk sama IG dan TikToknya. Ngobrol. Jadilah anak Tuhan, berhikmat gak sembarangan. Kalau virus berhasil menyerang, bukannya Tuhan gak perhatian, atau bukan karena kurang iman, tapi kita gagal jaga kesehatan. Kutanya hari ini kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari ini kamu kemana? Rumah aja. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya cari perkara. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya beban luar biasa. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, apalagi cari gebetan. Ampun. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, mendingan di rumah aja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kemarin kami telah belajar bersama-sama mengenai keluargaku dalam gaya hidup modern. Dan saat ini kami akan belajar tentang mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat agar dapat mengetahui dan memahami pembelajaran kami saat ini. Karena kami tahu pembelajaran kami saat ini adalah tantangan zaman yang sedang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom. Kita bertemu lagi saat ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Saat ini pembelajaran kita berjudul Mensyukuri Anugerah Allah lewat Perkembangan Iptek. Oke, mari langsung saja kita belajar bersama-sama. Anak-anak sekalian, rata-rata kalian pasti kelahiran 2000-an. Tapi mungkin ada beberapa orang tua kalian yang pernah menceritakan kisah mereka. Pada zaman dahulu, jika berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, orang melakukannya dengan jalan kaki atau bahkan naik kuda. Dan syukurnya, ibu masih sempat merasakan yang namanya jalan kaki dan juga naik kuda sampai habis 1 biji matahari. Oke, lanjut. Dulu orang jalan kaki bahkan naik kuda jika berpergian dari satu ke tempat yang lain. Tapi sekarang orang berpergian dengan menggunakan motor, mobil, kereta, kapal laut, pesawat udara, dan lain-lain. Dalam telekomunikasi juga ada perkembangan teknologi. Dahulu orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. Lalu berkembang dengan menggunakan telepon, handphone, bahkan sekarang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan menggunakan chatting pada media sosial dan video call. Pada era globalisasi ini, manusia sungguh menikmati berkat dari iptek.
atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat yang canggih dan modern yang mempermudah kehidupan kita. Sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, seperti pelajaran yang kita terima di sekolah. Kemajuan iptek ini tidak selalu menjadi berkat. Dengan kemajuan iptek, orang-orang cenderung bergantung pada iptek dan mulai menggeser posisi utama Tuhan di hati seseorang. Lalu, bagaimana dengan iman Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dalam era globalisasi yang serba iptek ini? Apakah kita harus menerima iptek dengan tangan terbuka? Ataukah kita harus menolak iptek demi pemeliharaan iman kita akan Yesus Kristus? Menerima atau menolak? Amsal 1 ayat 5 menjelaskan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Anak-anakku, dari ayat tersebut jelas bahwa Allah memerintah kepada manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia. Sebagai wujud ucapan syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Artinya, Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek, dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hal ini ialah bagaimana kita memanfaatkan iptek itu di dalam terang firman Tuhan. Berikut ini perwujudan iptek dalam sejarah manusia di Alkitab. Pertama, dalam sejarah air bah, Allah memerintahkan Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan ia dan keluarganya dari kebinasaan akibat air bah. Dimensi ruang, cara pembuatan kapal, ataupun bahan yang ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci, Allah sendiri telah menjadi arsitek yang merancang ruang-ruang, dimensi, dan bahan untuk kemah suci tersebut. Kemudian kemuliaan Allah memenuhi kemah suci tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo. Jadi anak-anak sekalian, iptek bukanlah sebuah tujuan, tetapi iptek adalah alat. Iptek bukanlah tujuan, tetapi alat. Oleh karena itu, manusia tidaklah boleh dikuasai oleh iptek, tetapi manusialah yang seharusnya menguasai iptek, agar tujuan iptek dapat tercapai sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, yaitu sebagai pengabdi kepada Tuhan dan sesama manusia. Anak-anak sekalian, setelah melihat sikap dalam menghadapi perkembangan iptek, sekarang tugas bagi kalian ialah carilah dalam buku atau Google tentang 1. Pengertian dan kegunaan pengetahuan. 2. Pengertian dan kegunaan teknologi. Maksudnya, kalian cari di buku atau Google tentang pengertian. Pengertian entah itu menurut para ahli atau menurut kamus besar dan lain sebagainya tentang pengetahuan atau teknologi. Kemudian, kalian cari lagi tentang kegunaannya. Kegunaan dari pengetahuan dan teknologi ini apa? Jadi, dua hal itu yang kalian cari dari pengetahuan dan teknologi, pengertiannya dan kegunaannya. Kemudian jangan lupa menuliskan sumber dari jawaban kalian. Kalau kalian dapat jawaban dari buku, silakan tulis penulis buku beserta judul buku tersebut.
Kalau kalian mendapatkannya dari internet, tuliskan nama penulis dan judul artikelnya. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang diberikan kepada kami. Biarlah pengetahuan yang kami miliki dapat kami kembangkan terus untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.